Oke baik, selamat berjumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan mengenai teori-teori dasar pembangunan. Sebelum saya menjelaskan tentang teori-teori dasar pembangunan, sebelumnya saya menjelaskan mengenai konsep dasar pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Yang berikut saya menjelaskan mengenai teori-teori pembangunan. Namun sebelumnya, saya menjelaskan kepada teman-teman bahwa mengapa penting teori dalam pelaksanaan pembangunan. Pentingnya teori dalam pembangunan karena teori sebagai acuan dasar dalam pembangunan. Teori sebagai acuan dasar dalam pembangunan. Teori yang pertama yang saya jelaskan adalah teori modernisasi. Teori modernisasi merupakan teori yang boleh dikatakan sebagai teori transisi. Dalam teori ini, perubahan masyarakat itu bersifat transisi, di mana dari masyarakat primitif menuju ke masyarakat modern. Ada dua teori besar yang mempengaruhi teori modernisasi, yaitu teori evolusi dan teori fungsional. Dalam teori evolusi, perubahan masyarakat bersifat linear dan bertahap, yaitu di mana masyarakat perubahannya bertahap dari masyarakat primitif menuju ke masyarakat modern, tetapi sifatnya bertahap, tidak secara cepat. Evolusi otomatis lambat, perubahan secara lambat. Sedangkan perubahan masyarakat secara fungsional, yaitu dalam teori ini menjelaskan bahwa perubahan masyarakat bersifat bertahap dan perubahan tersebut bersifat struktur atau struktural, di mana perubahan dari elemen yang satu ke elemen berikutnya. Yang berikut saya menjelaskan teori yang kedua, yaitu teori ketergantungan. Teori ketergantungan merupakan teori yang membahas pembangunan dilihat dari sisi dunia ketiga, di mana pembangunan atau kemajuan suatu negara dikaji dari dunia ketiga. Teori ini pertama kali lahir di Amerika, yaitu bagaimana usaha kaum buruh untuk menuntut agar diberikan kebebasan sesuai dengan masyarakat di negara lain pada umumnya atau negara-negara maju, yaitu masyarakat diberi kebebasan, yaitu kebebasan untuk yang pertama, kebebasan untuk hidup, kebebasan untuk bersuara atau memberikan aspirasi. Yang berikut teori yang ketiga, yaitu teori pasca ketergantungan. Teori pasca ketergantungan merupakan teori yang sangat penting dalam pembangunan, di mana hadirnya teori ini bertujuan untuk mengkritik teori ketergantungan, di mana dalam teori ketergantungan faktor eksternal tidak dianggap penting. Sedangkan dalam teori ini menjelaskan bahwa faktor eksternal itu sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan, sehingga hadirnya teori ini dapat membawa perubahan dalam pembangunan suatu negara. Yang berikut teori pembangunan berkelanjutan, yaitu teori yang keempat, yaitu teori pembangunan berkelanjutan. Dalam teori ini menjelaskan bahwa pembangunan dapat dikatakan maju apabila masyarakat mampu mengolah atau menggunakan sumber daya alam yang ada dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. 3 kebutuhan dalam teori ini yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Yang berikut, yang kelima, yaitu teori pembangunan manusia. Dalam teori ini menjelaskan bahwa teori ini selalu berpedoman bahwa kepada pilihan-pilihan manusia yang rasional, di mana manusia memilih atau memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kepentingan masa depan. Nah, yang berikut
Jika dalam teori pembangunan menjelaskan bahwa segala tujuan dari teori ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi jika masyarakat memandang teori manakah yang dapat digunakan untuk pembangunan secara individual atau maupun pembangunan secara kelompok, maka masyarakat akan maju di bidang pembangunan. Yang berikut saya mau menjelaskan mengenai strategi pembangunan di Indonesia setelah pandemi COVID-19. Yang pertama, saya menjelaskan tentang strategi pembangunan dari bidang ekonomi. Strategi pembangunan dari bidang ekonomi, di mana kebutuhan masyarakat, seperti halnya negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Jadi boleh dikatakan strategi pembangunan di bidang ekonomi, bagaimana masyarakat mengolah. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan pendekatan teori pembangunan berkelanjutan, bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan sekunder, primer, dan tersier. Yaitu yang berikut, strategi pembangunan di bidang politik. Sebagai negara yang berdemokrasi, bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki hak terbesar berada di tangan rakyat. Bagaimana strategi politik masyarakat harus mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh rakyat. Masyarakat harus melihat bahwa kebutuhan seperti apa yang harus dipenuhi oleh para pemimpin politik. Yang berikut, strategi pembangunan di bidang sosial. Strategi pembangunan di bidang sosial merupakan, yaitu boleh dikatakan pembangunan di bidang sosial itu harus saling bekerja sama, yaitu adanya interaksi sosial setelah pandemi COVID-19. Mungkin selama pandemi COVID-19 hubungan antara masyarakat sangat jarang. Setelah pandemi COVID-19 boleh dikatakan bahwa kesehatan masyarakat dapat terjamin, sehingga masyarakat bisa berinteraksi dengan siapa saja. Yaitu strateginya, yaitu memberikan peluang kepada masyarakat untuk berinteraksi dengan siapapun, tetapi selalu mempertimbangkan protokol kesehatan, yaitu seperti menggunakan masker dan lain sebagainya. Yang berikut, strategi di bidang pendidikan. Menurut pandangan saya, walaupun pembelajaran online sebelum-sebelumnya dapat dianggap sulit, namun salah satu hal baiknya yang kita peroleh dari pendidikan online merupakan bagaimana mahasiswa Indonesia menguasai atau menggunakan media komunikasi dapat digunakan dapat digunakan secara tepat sasaran. Dimana meskipun sebelumnya pendidikan dengan menggunakan media online sangat sulit, namun karena terdesak oleh situasi, maka para pendidik bahkan yang terdidik harus menggunakan media online secara baik. Nah, bahkan terbukti sampai sekarang ini. Bahkan menurut pandangan saya, strategi yang harus digunakan yaitu di Indonesia bisa diterapkan pendidikan online guna kaum milenial menguasai teknologi agar Indonesia memiliki kemajuan di bidang teknologi. Yang berikut, pembangunan di bidang keagamaan, yaitu di mana Indonesia boleh dikatakan sebagai negara yang multikultur, yaitu memiliki banyak agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Yaitu boleh dikatakan sebagai negara yang di dalam masyarakatnya memiliki banyak perbedaan, namun dalam pandangan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda namun tetap satu. Masyarakat Indonesia tidak memandang perbedaan sebagai salah satu musuh, namun masyarakat memandang perbedaan adalah sebagai
salah satu khas bangsa Indonesia, khas dunia yang dipandang oleh dunia bahwa Indonesia memiliki keragaman. Berarti masyarakat Indonesia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, di mana sering terjalin hubungan sosialnya sangat baik, rasa kekeluargaannya sangat baik. Yang berikut strategi pembangunan di bidang lingkungan. Nah, setelah pandemi COVID-19, pembangunan di lingkungan. Nah, di sini hadirnya COVID-19 dapat mendorong masyarakat untuk hidup bersih, di mana masyarakat sebagai contoh tidak boleh membuang kotoran di sembarang tempat. Masyarakat harus membuang kotoran pada tempatnya, sehingga kehidupan masyarakat merasa aman, itu bersahabat dengan alam. Nah, yang berikut, tidak boleh menebang pohon sembarangan karena dapat merugikan masyarakat pada umumnya. Tindakan yang dilakukan oleh satu orang namun dapat merugikan masyarakat. Itu seperti tadi saya jelaskan bahwa menebang pohon atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan lingkungan. Nah, di sini teori dapat dikatakan akurat